Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai alur ataupun skema pemilihan formasi di ujian seleksi P3K tahap pertama. Ini berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi buat guru honorer negeri perhatikan ini baik-baik agar nantinya tidak salah dalam melakukan pemilihan formasi di seleksi P3K tahap pertama ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman seleksi P3K tahap pertama. Kami buat permisalan seperti ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami alur ataupun skema pemilihan formasi di P3K tahap pertama ini. Kami permisalkan di salah satu instansi Kabupaten A misalkan. Nah, di sini ada 2 SD teman-teman. Yang pertama ini adalah SDN Melati, dia membuka 3 formasi guru kelas. Kemudian SDN yang kedua yaitu SDN Anggrek, dia tidak membuka formasi. Kemudian guru honorer yang mengajar di SDN Melati ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Tono, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian yang kedua yaitu Sari, dia juga memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian di SDN Anggrek ini tidak membuka formasi dan ada 2 guru honorer yang mengajar di SDN Anggrek tersebut. Yang pertama yaitu Aril, dia memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika dan juga memiliki sertifikat pendidik guru kelas. Kemudian yang kedua yaitu Uki, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, dalam pemilihan formasi berdasarkan Permenpan nomor 28 tahun 2021, ini ada beberapa aturan teman-teman. Kita lihat yang pertama, aturan yang pertama. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian kita lihat di SDN Melati teman-teman, karena di SDN Melati ini membuka 3 formasi guru kelas dan di sana ada 2 guru honorer yang memiliki ijazah yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini, si Tono S1 PGSD dan si Sari juga S1 PGSD. Nah, jadi ini kan sesuai teman-teman kualifikasi pendidikannya dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi si Tono dan si Sari ini wajib melamar ataupun wajib mendaftar di SDN Melati tersebut. Nah, jadi si Tono dan si Sari ini akan mengunci masing-masing satu formasi di SDN Melati tersebut. Nah, jadi si Tono ini akan mengunci satu formasi di SDN Melati. Kemudian si Sari juga akan mengunci formasi yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Jadi otomatis ini akan terkunci teman-teman oleh guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian tinggal satu formasi yang masih belum terisi, masih belum ada pelamar. Dan sekarang untuk si Tono dan si Sari, karena dia sudah mengunci masing-masing satu formasi di SDN Melati, maka si Tono dan si Sari ini tidak memiliki pesaing teman-teman. Dia hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri bagaimana supaya lolos passing grade. Nah, jadi seperti itu. Jika si Tono dan si Sari ini lolos passing grade, maka kemungkinan besar dia akan lolos seleksi P3K di tahap pertama. Nah, jadi ini prioritas teman-teman bagi guru honorer negeri di sekolah asal. Jadi seperti itu. Nah, jadi manfaatkan baik-baik teman-teman jika teman-teman berada di posisi si Tono dan juga si Sari ini, karena ini memiliki kesempatan atau peluang besar untuk lolos. Kemudian si formasi yang ketiga ini tidak ada pelamarnya. Kemudian kita lihat ketentuan yang kedua. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi jabatan guru kelas yang sudah dilamar oleh si Tono ini, yang formasi yang ke-1 ini, dan juga jabatan yang sudah dilamar oleh si Sari, formasi yang kedua ini sudah tidak bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain, teman-teman. Jadi formasi 1 dan formasi 2 di SDN Melati ini sudah milik Tono dan juga si Sari. Jadi dia tidak memiliki saingan, dia hanya perlu lolos passing grade untuk bisa lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama. Jadi seperti itu. Nah, di SDN Melati kan ini masih ada satu jabatan yang belum terisi. Nah, jadi jabatan yang ketiga ini bisa diisi oleh pelamar dari sekolah lain, teman-teman. Jadi seperti itu.
sekarang kita lihat ketentuan yang nomor 3. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, sekarang kita lihat di SDN Anggrek teman-teman, karena di SDN Anggrek tersebut tidak membuka formasi P3K dan di sana ada 2 guru honorer. Kita lihat di sini. Nah, berdasarkan ketentuan yang ketiga, si Aril dan si Uki ini bisa melamar di sekolah lain teman-teman yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi si Aril dan si Uki ini bisa melamar di formasi yang ketiga ini teman-teman. Jadi si Aril dan Uki dia bisa melamar di formasi yang ketiga karena si Aril ini memiliki sertifikat pendidik guru kelas. Nah, jadi yang digunakan ini nanti adalah guru kelasnya untuk melamar di SDN Melati. Kemudian si Uki ini juga sesuai teman-teman kualifikasi pendidikannya dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi si Aril dan si Uki ini bisa mendaftar di formasi yang ketiga di SDN Melati tersebut. Nah, jadi Aril dan Uki ini tidak bisa melamar di formasi 1 dan formasi 2 ini karena sudah dikunci karena dia milik si Tono dan juga si Sari. Jadi seperti itu teman-teman untuk alur ataupun skema dalam pemilihan formasi. Dan kemudian untuk si Aril ini bisa melamar di SMP teman-teman. Jadi si Aril ini memiliki banyak pilihan nanti karena dia memiliki ijazah S1 pendidikan matematika dan juga sertifikat pendidik guru kelas. Dia juga bisa melamar di SMP sebagai guru matematika dan juga dia bisa melamar di SD sebagai guru kelas. Nah, jadi tinggal memilih saja teman-teman ingin melamar di mana. Jika ingin melamar di SMP maka yang digunakan adalah S1 pendidikan matematikanya. Jika ingin melamar di SD maka yang digunakan adalah sertifikat guru kelas. Dan perlu diperhatikan jika teman-teman berada di posisi seperti Aril ini yang memiliki pilihan untuk bisa memilih formasi SMP ataupun di SD. Jika di tahap pertama teman-teman melamar di SMP misalkan. Nah, usahakan di tahap kedua teman-teman ini melamar di SMP juga teman-teman. Karena apa? Karena passing grade di tahap pertama ini bisa digunakan di tahap kedua karena masih dalam satu jabatan ataupun satu tingkat sekolah yang sama, yaitu sama-sama di SMP. Beda halnya jika di tahap pertama teman-teman melamar di SMP misalkan, kemudian lolos passing grade namun kalah saing ataupun kalah nilai oleh pelamar lain dan otomatis tidak lolos teman-teman. Dan kemudian di ujian seleksi P3K tahap kedua si Aril ini misalkan memilih formasi guru kelas, yaitu dengan jabatan guru kelas. Nah, jadi ini kan sudah beda jabatan teman-teman. Jadi passing grade di tahap pertama ini tidak bisa digunakan di passing grade tahap kedua karena dia memilih jabatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik jika teman-teman memiliki ijazah dan juga sertifikat pendidik, teman-teman bisa memilih di SMP ataupun di SD. Tapi perhatikan passing grade ini nantinya bisa digunakan atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman untuk pemilihan formasi di P3K tahap pertama. Nah, jadi nanti Aril dan Uki misalkan melamar di formasi 3, ini nanti bersaing teman-teman, bersaing sesama guru honorer yang memilih formasi di formasi yang ketiga ini. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah tidak ada hubungannya dengan formasi 1 dan 2. Formasi 1 dan 2 ini sudah milik si Tono dan si Sari. Dan jika misalkan nanti si Tono dan si Sari ini tidak lolos passing grade, maka formasi 1 dan formasi 2 ini nanti akan terbuka teman-teman di tahap kedua dan bisa diisi oleh pelamar lain. Jadi seperti itu untuk pemilihan formasi di ujian seleksi P3K tahap pertama.